Siap dokter, izin memulai ya dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dr. Yuda, Chief dan kakak senior semuanya. Izin untuk mempresentasikan tugas ilmiah saya yang berjudul Probiotic Supplementation in Patients with Colorectal Cancer, a Systematic Review of Randomized Control Trials. Ini untuk jurnalnya, dia dimuat dalam Nutrition Reviews yang termasuk Scopus Index Q1. Kemudian untuk introduction-nya, jadi pada tahun 2030 WHO itu mengestimasi bahwa akan ada banyak kasus dari CRC itu sendiri, sekitar 27 juta kasus baru yang akan didiagnosis, karena CRC sendiri ini merupakan salah satu kanker yang tersering yang muncul pada manusia. Nomor 3 di laki-laki dan nomor 2 di perempuan yang paling sering, di mana untuk insidensinya sendiri lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan. Nah, untuk CRC sendiri ini memiliki banyak faktor resiko, meskipun tidak bisa disebutkan faktor resiko yang paling mempengaruhi yang mana. Salah satunya yaitu adanya konsumsi dari makanan-makanan yang kurang sehat, seperti makanan yang terlalu banyak diolah, kemudian diet-diet yang tidak sehat, kemudian adanya histori pada keluarga terhadap beberapa jenis kanker maupun polip, kemudian usia-usia tua di mana peak incidence sendiri dari CRC ini 50-70 tahun, kemudian gaya hidup tidak sehat seperti banyak merokok. Nah, untuk probiotik sendiri ini dari beberapa tahun ke belakang telah diteliti sebagai salah satu hal yang bisa menurunkan angka dari insidensi si colorectal cancer itu sendiri, maupun untuk memperbaiki dari ketika dia sudah terkena kanker itu sendiri. Jadi dari beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa suplementasi probiotik dalam dosis yang tinggi itu dia memiliki efektivitas pada pencegahan dan juga untuk mengurangi dari development dari intestinal tumor dan juga preneoplastic lesion. Jadi tujuan dari systematic review ini sendiri, dia mengumpulkan mereview dari beberapa RCT terkait dengan pemberian probiotik supplementation kepada pasien-pasien CRC, baik dia yang berupa probiotik, prebiotik maupun simbiotik, di mana akan dibandingkan dengan kelompok kontrol dan dilihat dari beberapa outcome-nya untuk dibandingkan. Nah, untuk material and methods-nya, jadi di sini nanti peneliti menggunakan database dari 5 database yang terkenal untuk mencari RCT yang telah ditentukan dengan temanya atau search terms-nya, ada probiotik, terus dengan CRC. Untuk inklusinya, eligibility criteria exclusion and inclusion-nya menggunakan metode PICO, yaitu P population, di mana population ini sendiri merupakan pasien-pasien CRC yang dia diberikan probiotik dan telah menjalani colorectal resection surgery. Kemudian untuk interventionnya di sini dipilih RCT yang mengintervensi pasiennya dengan probiotik ataupun prebiotik maupun simbiotik, di mana perbedaannya probiotik itu adalah bakteri atau living microorganism yang dia akan bisa membuat memberikan efek baik kesehatan pada GI tract. Kalau prebiotik lebih ke serat yang dia susah untuk dicerna seperti oligosakkarid ataupun inulin, sedangkan simbiotik sendiri merupakan gabungan dari prebiotik maupun prebiotik. Kemudian untuk kontrolnya dipilih RCT yang menggunakan kontrol placebo group, di mana pasien CRC yang dia menjalani colorectal resection surgery tanpa diberikan probiotik, prebiotik maupun simbiotik. Kemudian untuk outcome-nya sendiri dipilih beberapa RCT yang memiliki outcome yang sama, yang dibagi menjadi 2, yaitu primary outcome maupun secondary outcome. Di mana primary outcome-nya sendiri yaitu adanya efek dari probiotik pada human gut microbiota, kemudian adanya modulation immune system and inflammatory biomarkers. Di sini yang dicek itu IL-6, kemudian untuk secondary outcome-nya seperti adanya reduction of post-operative complication, penurunan dari length of hospital stay, penurunan dari angka kematian, dan juga reduksi dari ukuran tumor. Dan studi desain yang dipilih untuk direview di sini adalah desain randomized control trials. Kemudian RCT yang telah ditemukan nanti akan dipilih dan juga di screening datanya secara independen oleh
first author dan juga second authors. Kemudian nanti mereka akan memilih berdasarkan kriteria inklusi dan juga eksklusinya. Kemudian nanti akan membuat suatu tabel sebagai suatu perbandingan yang berisi ada nama autorsnya, publication years-nya, details partisipannya, placebo details-nya, tipe-tipe probiotiknya, dosis dan durasi, kemudian bagaimana efeknya pada primary outcome maupun secondary outcome-nya. Kemudian apabila ada suatu perbedaan maupun ada suatu masalah, nanti akan diselesaikan oleh the third authors-nya sebagai penengahnya. Kemudian akan dilihat dari bias assessment-nya, kemudian akan disusun penelitian ini, systematic review ini dengan Prisma checklist, di mana Prisma sendiri ini adalah preferred reporting items for systematic review and meta-analysis, yang di mana dia memiliki 27 checklist untuk menyusun sebuah systematic review yang baik. Kemudian untuk hasilnya, di sini didapatkan awalnya mereka memilih ada 952 dari RCT yang diambil dari 5 database tadi. Kemudian ketika di screening lagi ternyata ada yang duplicates, kemudian di remove untuk beberapa RCT yang dia itu terduplikasi menjadi 370. Kemudian ketika diteliti tereksklusi sekitar 695, sisa 35 RCT. Kemudian dilanjutkan lagi untuk mengeksklusi sesuai dengan kriteria eksklusi, di mana kriteria eksklusinya ini adalah satu, RCT-nya tidak dalam bahasa Inggris, kemudian yang kedua pasiennya tidak diberikan probiotik maupun prebiotik ataupun sinbiotik, yang ketiga pasiennya inoperable. Kemudian didapatkanlah 23 RCT yang telah masuk ke kriteria dengan 23 RCT ini baik double atau single blind dengan 2.475 partisipan dengan 1.054 placebo dan juga 1.403 yang menjalani intervensi. Di mana intervensi terpanjangnya yaitu 4 tahun dengan intervensi terpendeknya adalah 3 hari. Dengan usia dari si penderita sendiri 18 sampai 92 tahun. Dari 23 RCT tersebut, 12 RCT merupakan RCT yang membahas penggunaan dari probiotik campuran, 7 menggunakan sinbiotik, 3 menggunakan single probiotik, dan 1 menggunakan kefir. Untuk hasilnya, jadi dari 23 RCT tersebut, dia memiliki low risk of bias. Jadi setelah di computer generated sequence dari RCT-RCT tersebut, memiliki bias yang low. Ini untuk detail biasnya. Kemudian untuk outcomes-nya, di sini diteliti satu persatu. Yang pertama adalah modulation of gut microbiota, di mana di sini probiotics pada pasien dengan CRC, dia dapat mengurangi atau menurunkan populasi dari inflammation inducing microorganism. Pada saat yang sama, dia akan meningkatkan dari mikroorganisme yang baik pada GI tract. Yang mana hal ini akan memperbaiki dari gut homeostasis. Kemudian yang kedua yaitu modulation of the immune system dan inflammatory biomarker, di mana untuk inflammatory biomarkers-nya sendiri di sini yang diteliti adalah IL, ada IL-23A, IL-1B, dan IL-10, di mana dia menunjukkan bahwa pemberian dari probiotik akan menurunkan dari mukosal sitokin mRNA expression dari IL-IL tersebut, yang mana berarti menunjukkan bahwa adanya penurunan dari inflammatory biomarkers ketika pasien dengan CRC diberikan probiotik. Untuk probiotik, ketika probiotik diberikan dengan fatty acid, dia juga akan menurunkan secara signifikan dari IL-6, yang mana IL-6 ini biasa digunakan sebagai biomarker dari inflamasi. Kemudian dari outcome, secondary outcome, yang pertama yaitu reduction dari komplikasi postoperatifnya, di mana pemberian dari lactobacillus maupun bifidobacterium kurang lebih 7 hari sebelum ataupun 7 hari sampai 7 hari sesudah itu akan mengurangi dari insiden infeksi setelah post operasinya. Kemudian untuk komplikasi yang non infeksius seperti adanya diare, kemudian obstruksi, leakage, itu juga dikatakan bahwa akan menurunkan dari severity-nya atau tingkat kesulitannya.
Kemudian untuk length of hospital stay sendiri, pada penelitian systematic review ini disebutkan bahwa tidak ada perbedaan di antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol terhadap length of hospital stay-nya. Di sini dijelaskan bahwa karena length of hospital stay ini tidak hanya dinilai dari bagaimana klinis dari si pasiennya, karena dan tidak hanya tentang komplikasi post operasinya seperti itu. Kemudian dari colorectal tumor growth dan juga tumor stage-nya, di sini disebutkan bahwa untuk pasien-pasien dengan CRC post operasi yang diberikan probiotik ini memiliki kemungkinan untuk kambuhnya kembali selama 4 tahun ke depan itu dia lebih sedikit dibandingkan mereka-mereka yang tidak diberikan probiotik itu sendiri, dikarenakan pemberian probiotik sendiri dia akan meningkatkan adanya short chain fatty acid, di mana si short chain fatty acid sendiri memiliki fungsi untuk stimulating dari sel apoptosis dan juga inhibiting dari sel proliferation, sehingga akan mengurangi kemungkinan untuk terjadinya proliferasi berlebih yang dapat menyebabkan tumbuhnya sel-sel tumor. Kemudian untuk improvement dari quality of life dari pasien dengan CRC, di sini disebutkan bahwa penggunaan dari probiotik ataupun simbiotik dalam dosis tinggi ini akan meningkatkan dari better quality of life dan juga physiological well-being dari pasien CRC dan juga survivors-nya. Kemudian untuk death-nya atau angka kematiannya, di sini untuk mortality rates-nya dia memang rendah dan juga dibandingkan daripada kelompok kontrol, dikarenakan dia akan mengurangi dari severe post-operative complication-nya. Untuk diskusinya sendiri, dalam systematic review ini dijelaskan bahwa probiotik itu didefinisikan sebagai living microorganism yang dia akan memberikan efek-efek kesehatan yang baik pada GI tract, karena dia akan memaintaining dari good microbial balance-nya, memodulasi dari imun sistem dan juga meningkatkan secara general quality of life-nya. Di mana untuk prebiotik sendiri dia merupakan suatu zat yang seperti serat, seperti inulin yang dia akan digunakan probiotik sebagai tempat untuk lebih bertumbuh kembali, sedangkan simbiotik sendiri merupakan gabungan keduanya. Untuk dari penggunaan probiotik maupun simbiotik campuran sendiri, itu pada intervensinya dia didapatkan adanya better outcomes yang konsisten, seperti penurunan dari resiko post operasi, insidensi dari SSI-nya, kemudian adanya penurunan dari resiko post operasi yang non infeksiusnya. Kemudian didapatkan juga bahwa untuk probiotik ini juga sangat penting apabila diberikan sebelum dilakukannya operasi. Seperti itu. Untuk clinical appraisal-nya sendiri dari jurnal ini, karena dia merupakan sebuah systematic review, sehingga critical appraisal-nya menggunakan Prisma. Di sini Prisma yang digunakan adalah Prisma 2020, di mana dia memiliki 27 items yang terdiri dari title, abstract, introduction, method, kemudian results, discussion, and other information. Di sini untuk jurnal ini critical appraisal-nya ada, bagus, ada semua dari setiap poinnya, seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nadia Hasna juga ya atas presentasinya probiotik pada colorectal cancer. Oke, selanjutnya ini silahkan pertanyaan dari audiens di sini, baik dari trainee maupun residen, silahkan. Ya, silahkan. Ya. Mohon izin bertanya kepada presentan. Antara 3 prebiotik, probiotik, atau simbiotik ini apakah disebutkan ya paling bagus yang mana? Kemudian apakah ada disebutkan kita minum berapa lama ya untuk pencegahannya, atau cuma diberikan pada pasien-pasien yang sudah terdiagnosis kanker kolorektal? Mohon penjelasannya, dokter.
Terima kasih dokter atas pertanyaannya. Jadi kalau untuk di systematic review ini tidak disebutkan mana yang lebih baik di antara ketiganya secara jelasnya, tapi lebih banyak yang menggunakan campuran dari probiotik maupun prebiotik dalam RCT-RCT-nya. Di bagian diskusinya disebutkan bahwa campuran dari probiotik dan juga prebiotik itu dia akan menghasilkan SCFA atau short chain fatty acid, yang mana short chain fatty acid ini dia berfungsi untuk mengurangi dari proliferasi dan juga meningkatkan dari sel apoptosis seperti itu dokter. Jadi bisa disimpulkan bahwa lebih bagus menggunakan dari campuran keduanya. Kemudian untuk berapa lamanya di jurnal ini tidak disebutkan juga secara rinci apakah perbedaan dari lama itu akan berpengaruh secara signifikan atau tidak, dikarenakan untuk dari 23 RCT ini perbedaan pemberiannya cukup jauh. Ada RCT yang paling lama dia memberikannya selama 4 tahun dan ada RCT yang hanya memberikan pada kelompok intervensinya itu hanya 3 hari seperti itu dokter. Jadi tidak terlalu disebutkan seberapa lama baiknya kita memberikannya seperti itu. Dan untuk apakah bagus diberikan pada hanya pasien saja atau pada yang non pasien juga, kalau untuk dari jurnal review ini memang dia mengkhususkan pada pasien-pasien yang sudah terkena CRC dan juga menjalani operasi, dan disebutkan bahwa setelah itu untuk relapse-nya pun lebih baik dibandingkan yang dia kelompok kontrolnya seperti itu. Jadi bisa disimpulkan juga bahwa sebenarnya ini juga bisa dikonsumsi oleh mereka-mereka yang belum terkena CRC seperti itu. Seperti itu dokter, terima kasih. Ya. Izin sekali dokter. Ya, silakan. Untuk apakah disebutkan di antara 23 RCT itu istilahnya contoh-contoh produknya yang prebiotik itu apa? Kalau di Indonesia mungkin kan ada Yakult, kalau itu disebutkan nggak? Apakah sama atau enggak di antara penelitian-penelitian ini? Kalau untuk mereknya tidak disebutkan dokter, hanya disebutkan seperti contoh-contohnya saja. Jika probiotik contohnya Lactobacillus seperti itu dokter. Terus jika prebiotik dia contohnya inulin seperti itu dokter. Tapi tidak ada merek atau rekomendasi zat yang sudah jadinya seperti itu. Oke, terima kasih dok. Ya dok. Ya, terima kasih dokter Anas. Mungkin ada yang bertanya lagi? Tadi saya dengar ada yang pemberiannya itu bervariasi ya. Ada yang terpaling pendek 3 hari ya kalau nggak salah tadi. Ya dokter, 3 hari. 3 hari sama yang paling panjang 1 tahun. 4 tahun dokter. 4 tahun ya, 4 tahun sama 1 hari. Itu ya 3 hari bisa menjelaskan nggak itu yang 3 hari sama 1 tahun kan jelas terlalu panjang ya rentangnya. Artinya ada maknanya nggak? Kita bisa minum cuma nggak rutin sama minum yang rutin itu sama-sama bermakna gitu atau gimana itu? Kalau dari jurnal ini tidak dijelaskan dokter untuk hal itu. Mereka tidak mengkhususkan pada situ, hanya dijelaskan bahwa pemberian preoperatif dan postoperatif itu memiliki efek yang baik seperti itu, dan disarankannya 7 hari sebelum sampai 7 hari setelahnya seperti itu dokter. Ya oke, kalau yang intraperioperatif ini terhadap tadi SSI terhadap kejadian komplikasi yang ada, mungkin kita setuju ya. Ini jadi konsepnya untuk antiinflamasi, untuk memberikan mikrobia yang diperlukan di gut gitu ya. Iya dokter. Oke, silakan yang lain bisa ada pertanyaan. Ya oke, saya pikir ini hal yang baik ya. Kita kalau ada sponsornya Yakult itu mungkin juga masih baik. Jadi kita pun perlu untuk ini karena memberikan antiinflamasi di sistem intestinal kita, di kolorektal. Sitokin yang inflamasi bisa ditekan, tadi interleukin 10 dan sebagainya. Jadi teori inflamasi timbulnya kolorektal cancer yang nanti akan jadi polip dan sebagainya bisa ditekan sehingga mengurangi resiko kolorektal cancer ke depannya atau recurrency-nya. Kemudian preoperatif, nah ini yang bisa kita lakukan nggak di sebelum kita melakukan operasi-operasi kolorektal cancer, mungkin akan memberikan hasil yang baik terhadap kontaminan di skin dan sebagainya.